Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, akhirnya Fang Yuan memulai perjalanan ke alam mimpi. Semua terjadi karena He Laolan sedang menghadapi bencana kesengsaraan alam mimpi. Meskipun sebenarnya Fang Yuan itu sudah punya rencana untuk menjelajahi alam mimpi setelah mendapatkan Gu Immortal mengungkap misteri dari pelelangan. Namun, rupanya kali ini dia harus mempercepat prosesnya. Lalu pada part sebelumnya, untuk pertama kalinya Fang Yuan berhasil menyempurnakan Gu Fana dari jalur mimpi di kehidupan ini. Kemudian, apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan simak bersama kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part 160. Nggak kerasa sudah part 160 saja. Meskipun agaknya antusiasme untuk komik ini memang sangat minim ya. Tapi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mensupport channel ini. Tanpa kalian mungkin sudah lama channel ini berhenti nyeritain kisah hidup Fang Yuan. Pokoknya terima kasih banget. Mari kita lanjut. Sebelum melihat Fang Yuan kembali menjelajahi alam mimpi, kita akan melihat pergolakan yang sedang terjadi di dataran utara. "Bajingan, berhenti! Kau tidak akan bisa lari dari kami!" teriak seorang laki-laki paruh baya yang kalau kita perhatikan lagi, rupanya dia adalah Komandan Naga Ye Cha. Kemudian orang yang mereka kejar itu adalah seorang zombie abadi, di mana orang itu sesungguhnya adalah penyamaran dari Feng Jiuge. Jadi sebelumnya, Feng Jiuge itu datang ke parit bumi dan menyamar sebagai zombie abadi. Metodenya mirip seperti Fang Yuan, di mana dia meminta rekomendasi dan mencoba untuk bergabung dengan aliansi zombie dataran utara. Namun sayangnya, dia tidak bisa mengikuti jejak Fang Yuan, karena ketika hendak masuk ke aula utama, Feng Jiuge diblokir oleh pintu yang memiliki tanda dao surga dan bumi dari dataran utara. Karena memang Feng Jiuge tidak menggunakan kekuatan surga dan bumi dari dataran utara, maka dia pun tidak bisa membuka pintunya. Setelah melihat ini, jelas Komandan Naga marah dan mengejarnya. Meski Komandan Naga belum tahu identitas asli dari Feng Jiuge, namun dia tahu bahwa orang ini bukanlah dari dataran utara. Kemudian, setelah semua itu, terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Feng Jiuge kini melarikan diri, sementara Komandan Naga bersama dengan 3 zombie abadi lainnya mengikuti dari belakang. Masing-masing dari mereka itu adalah zombie abadi peringkat 7. Kemudian, setelah beberapa waktu berlari, tiba-tiba Feng Jiuge berhenti dan berbalik menatap mereka berempat. "Apa kalian begitu kesulitan dalam mengejarku? Bagaimana jika kita berhenti kejar-kejaran? Aku punya beberapa pertanyaan, dan jika kalian menjawabku dengan jujur, maka aku akan mengampuni nyawa kalian." "Mengampuni? Kau bahkan tidak tahu akan posisimu," teriak salah seorang zombie abadi di sana. Lalu kemudian zombie yang lain berkata, "Tunggu, sepertinya ini jebakan." Dia segera memindai sekeliling dengan menggunakan Gu investigasi. Seketika wajahnya berubah, dia berteriak karena kaget. Kini zombie abadi itu bisa merasakan bahwa ada 3 Gu Immortal lain yang sedang bersembunyi. Tentu saja mereka itu adalah orang-orang yang sebelumnya mengikuti Feng Jiuge. Sementara, para zombie abadi itu kini dikepung dari segala arah. Feng Jiuge akhirnya melepaskan penyamarannya, dan aura Gu Immortal peringkat 7 kini keluar. Gu Immortal peringkat 7? Jadi ini memang penyergapan. Tapi posisi kita tidak jauh berbeda. 4 lawan 4. Jangan anggap kami remeh hanya karena kami zombie abadi. Kekuatan kami tidak lebih lemah daripada kalian yang masih hidup. Kami memang tidak suka bertarung. Tapi jika kami terdesak, maka kami pun akan melawan. Karena hari ini kalian telah berani menargetkan aliansi zombie kami,
Jangan pikir kalian bisa kembali dengan mudah," kata Komandan Naga Yecha dengan penuh dominasi. Mendengar ini, Feng juga menghela nafas dan mencibir. "Meski kau bicara dengan penuh keyakinan, tapi kau hanya mengulur waktu dan kau pasti sedang meminta bantuan melalui tanah terberkatimu. Apa kau pikir aku tidak bisa menebak niatmu?" Mendengar ini, para zombie abadi terutama Yecha tampak masam. Memang benar bahwa itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Lagi pula tempat ini memang tidak terlalu jauh dari parit bumi, jadi mereka langsung meminta bantuan. Namun sayang, Feng juga mematahkan niat mereka dan dia berkata, "Kalian tidak akan bisa mengirim pesan keluar. Lagi pula, seluruh area ini sekarang dalam gerakan pembunuh milik kami. Karena itu, tempat ini terisolasi dari dunia luar, dan surat yang kalian kirimkan pun tidak akan pernah sampai." Feng juga lalu menghela nafas sejenak. Dia ingat kejadian sebelumnya. Tapi jika dipikir, aku sungguh kagum dengan pintu tanda Dao milik aliansi kalian. Aku sudah pernah mendengarnya sebelum ini. Karena itu, aku benar-benar ingin mencobanya sendiri. Sungguh, pintu itu adalah barang yang sangat berharga, peninggalan dari pendahulu kalian. Tapi, hanya sebatas itu kekagumanku. Sekarang, kalian punya pilihan. Menjawab pertanyaan dari kami atau mati di sini. Lagi pula, aku memiliki metode pencarian jiwa untuk mencari informasi yang kubutuhkan dari sisa jiwa kalian. Mendengar ini, ekspresi keempat zombie abadi itu tampak masam. Tapi Komandan Yecha, dia adalah satu dari 3 petinggi aliansi zombie. Dia tidak bisa membiarkan Feng Jiuge bertindak semena-mena. Karena jika dia membiarkan itu, maka prestis dan kehormatannya sebagai salah satu dari 3 petinggi aliansi zombie akan sirna. Karena itu dengan penuh keyakinan Yecha berkata, "Kalau begitu mari bertarung. Jika aku kalah, aku akan menjawab pertanyaanmu." Yecha kini dengan penuh gagah berani maju dan bersiap untuk bertarung. Sementara 3 zombie abadi lainnya kini juga ikut bersemangat dan mereka menyerang bersama dengan Yecha. Feng Jiuge kini tampak menghela nafas. Namun kali ini dia sendiri tidak mau turun tangan. Karena itu sekarang 2 orang Gu Immortal yang lain keluar dan mereka mulai bertarung dengan keempat zombie abadi itu. Ini bukan pertarungan 4 lawan 4, melainkan 2 lawan 4. Pertarungan yang sungguh menyedihkan, tidak seperti kesombongan dari Yecha. Karena meski mereka berempat dan hanya melawan 2 orang, tapi mereka berempat tidak bisa mendominasi. Malah sebaliknya, merekalah yang didominasi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak luka dan semakin banyak kerugian yang diterima Yecha serta 3 zombie abadi lainnya. Hingga 15 menit berlalu dan itu adalah batas mereka. Yecha akhirnya menyerah. "Ajukan pertanyaanmu. Selama itu tidak melanggar manfaat inti aliansi zombiku, maka akan kujawab," kata Yecha. Mendengar ini, Feng Jiuge pun perlahan tersenyum. Orang bijak menyelamatkan nyawanya. "Kalau begitu aku ingin tahu tentang Sa Huang." "Sa Huang?" Yecha terkejut. Lalu kemudian Feng juga segera meminta penjelasan lebih rinci tentang Sa Huang. Apapun yang mereka tahu harus diceritakan. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya Feng juga mendapatkan semua informasi tentang Sa Huang yang dimiliki oleh aliansi zombie dataran utara. Tidak banyak memang, tapi Feng juga merasa puas dengan apa yang dia dapatkan kali ini. Jadi, pada akhirnya, dia pun melepaskan Yecha bersama dengan 3 zombie abadi lainnya, sesuai dengan janji yang ia berikan. Sementara itu, salah seorang dari rekan Feng juga berkata, "Tidak banyak informasi yang kita dapatkan kali ini." Feng juga tidak menyanggah. Dia berkata, "Memang tidak banyak,
tapi kita sudah mendapatkan informasi yang berguna. Pertama, Sahuang itu adalah zombie abadi yang berhasil memasuki aliansi zombie dataran utara. Artinya, dia tumbuh dan besar di dataran utara sampai dia menjadi seorang Gu Immortal. Meskipun mungkin dia menyamar, tapi kita bisa menebak bahwa ada kekuatan besar atau ahli hebat yang mendukungnya dari belakang. Mungkin mereka adalah salah satu penyebab dari runtuhnya Gedung 88 Yang. Mendengar itu, ketiga orang lainnya tampak kagum, dan salah seorang berkata, "Tuan Feng juga memang sangat pandai. Anda bisa merangkai begitu banyak informasi hanya dari hasil interogasi yang tidak seberapa ini." Kemudian yang lain pun berkata, "Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mendengar ini, Feng juga berpikir sejenak sebelum berkata, "Kita akan kembali ke tempat Oracle tua dan menyampaikan informasi yang kita dapat. Mungkin dengan tambahan informasi ini, kita bisa memprediksi lebih banyak dengan jalur kebijaksanaan." Mendengar itu, ketiganya pun setuju dan akhirnya mereka berempat pun kembali ke Oracle tua. Sementara itu di sisi yang lain, setelah sebelumnya He Cheng, Sui Zongzi dan Jiang Yu mengalahkan Chun Yang, mereka berjalan lagi dan bertemu dengan He Langzi. Setelah beberapa kesepakatan diajukan oleh Jiang Yu, akhirnya He Langzi pun pergi mengikuti mereka. Sampai kemudian di suatu area, mereka berempat menemukan bekas pertarungan, dan ada jejak darah yang mengarah ke sisi lain. Jiang Yu tahu bahwa itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh Qin Bai Sheng. Dia bisa merasakan aura yang tertinggal di tempat itu. Jadi, pada akhirnya mereka berempat pun menyusuri jejak Qin Bai Sheng dan menemukannya. Qin Bai Sheng kali ini tidak dalam keadaan prima. Saat ini, dia malah bertemu dengan dua orang Gu Immortal peringkat 7 dan dua lagi Gu Immortal peringkat 6. Ekspresi Qin Bai Sheng kini tampak masam. Namun, saat ini Pri Jiang Yu justru maju. Dia meminta Qin Bai Sheng untuk mendengarkan penjelasannya. Sayangnya setelah beberapa kata dari Jiang Yu, Qin Bai Sheng tidak percaya pada ucapannya. Malah Qin Bai Sheng kini mulai menyerang. Akhirnya pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Qin Bai Sheng yang sudah mengalami banyak luka tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Darah terus mengalir dari setiap luka di tubuhnya. Dan saat He Langzi hendak mengakhiri hidup dari Qin Bai Sheng, Jiang Yu menghentikannya. "Kenapa kau menghentikanku? Dia akan mati di tanganku," kata He Langzi. Tapi Jiang Yu melambaikan tangannya dan berjalan mendekati Qin Bai Sheng. Qin Bai Sheng melihat Jiang Yu dan berkata, "Kalian menang. Jika bukan karena kondisiku sekarang, kalian tidak akan bisa menangkapku. Sekarang kalian bebas. Kalian boleh membunuhku atau menyiksaku. Tapi kalian harus tahu bahwa jika kalian menginginkan Gu Immortal atau material abadi yang kumiliki, kalian tidak perlu memintanya. Karena itu tidak akan pernah terjadi walaupun hanya dalam mimpi kalian." Qin Bai Sheng terluka parah, tapi dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan dia tidak akan mau memberikan apa yang menjadi miliknya. Namun, Jiang Yu justru melakukan hal yang berbeda. Dia tampak tersenyum pahit, lalu kemudian menggelengkan kepala dan berkata, "Tuan Wakil Utusan, kami tidak akan berani mengambil nyawamu. Kami sudah mengatakan dari awal kalau kamu adalah pemimpin kami." "Ah, omong kosong. Aku tahu kalian mencoba mencuri hatiku untuk mendapatkan Gu Immortal dan material abadi yang kumiliki. Apa kalian pikir aku akan tertipu dengan kebohongan anak kecil seperti itu?" kata Qin Bai Sheng yang kini tampak dingin dan waspada. "Tuan Wakil Utusan, Anda adalah bagian dari Sekte Bayangan. Alasan mengapa Anda tidak bisa mengingat itu, semuanya karena Anda memodifikasi jiwa Anda," kata Jiang Yu yang masih mencoba meyakinkan Qin Bai Sheng dengan sabar. "Omong kosong.
Jika memang jiwaku telah dimodifikasi, tidak mungkin aku tidak menyadarinya. Jika kau ingin menipu, setidaknya berilah alasan yang jauh lebih masuk akal, kata Qin Bai Sheng yang tampak semakin marah. Senyum Jiang Yu kini tampak semakin pahit. Tuan, kalau begitu tolong jelaskan, mengapa kami melakukan semuanya sampai sejauh ini? Bahkan saat kami bertarung, kami tidak pernah menggunakan gerakan pembunuh yang mematikan. Meski Anda beberapa kali hampir membunuh kami. Kami melakukan ini hanya karena kami tidak ingin terlalu menyakitimu. Anda adalah pemimpin kami. Anda melupakan kami karena jiwa Anda dimodifikasi. Jadi Anda benar-benar menjadi orang lain. Tuan, Anda secara pribadi telah merancang semua rencana ini sejak awal. Saya sudah mengingatkan Anda bahwa ini berbahaya, tapi Anda tetap mau melakukannya. Jika Anda tidak percaya, maka gunakanlah Gu Immortal ini. Di dalamnya ada bagian dari jiwa Anda. Dari sana, Anda dapat mempelajari kebenaran tentang diri Anda sendiri, kata Jiang Yu menambahkan. Lalu dia memberikan sebuah Gu Immortal peringkat 6. Qin Bai Sheng melihat Gu Immortal itu dalam diam. Dia kemudian memeriksa Gu itu secara menyeluruh sebelum menerimanya. Bahkan setelah dia menerima Gu itu, Qin Bai Sheng masih memastikannya sekali lagi bahwa tidak ada masalah pada Gu itu. Sampai dia akhirnya menyadari bahwa ada segumpal jiwa di dalam Gu itu. Samar-samar, Qin Bai Sheng bisa merasakan jiwa ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Lalu, Qin Bai Sheng pun menjadi ragu-ragu. Sayangnya, Qin Bai Sheng itu adalah orang yang berpendirian teguh. Dia tidak mudah untuk dipengaruhi. Kemudian pada akhirnya, dia meremas dan menghancurkan Gu Immortal itu dengan tangannya sendiri. Berani sekali kalian mencoba menipuku. Aku tahu bahwa Gu Immortal ini adalah kartu trufmu. Jika aku menggunakannya, aku pasti akan tunduk pada kalian. Jangan pikir kalian bisa mengambil keuntungan dariku. Qin Bai Sheng bicara tanpa keraguan sedikitpun. Sementara Sui Zongzi yang melihat ini berteriak karena sakit hati. Bagaimanapun dia adalah pemimpin puncak ke-7 dari pegunungan bersalju. Dia telah lama mendambakan Gu Immortal. Namun, dia masih belum mendapatkan kesempatan. Sekarang, dia malah melihat Gu Immortal dihancurkan tepat di depan matanya. Ini sungguh sebuah penghinaan untuk orang miskin seperti dia. Sementara He Cheng pun terkejut. Sekuat apapun dia, tapi jika dia dihadapkan dalam kondisi seperti Qin Bai Sheng sekarang, rasanya dia tidak akan bisa memiliki pendirian seteguh Qin Bai Sheng. Sementara itu, Jiang Yu menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari wakil utusan. Faktanya, dulu Anda pernah mengatakan ini. Anda memang sangat memahami diri Anda sendiri. Sekarang jiwa itu tidak akan berguna. Maka saya tidak punya pilihan lain selain menggunakan ini. Kemudian dalam sekejap, pandangan Qin Bai Sheng dan yang lainnya menjadi gelap. Lalu kemudian perlahan menjadi terang, namun di sana dipenuhi oleh kabut. "Kemana kalian membawaku?" teriak Qin Bai Sheng menyadari dia telah berpindah tempat. "Bukankah Anda mengenali tempat ini?" tanya Jiang Yu. "Ini lembah Luopo?" Jantung Qin Bai Sheng berdegup kencang. "Benar Tuan, Anda mengenalinya," kata Jiang Yu. Lalu kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lembah ini. Mereka semua kini bergerak bersama dan membentuk formasi Super Gu. Setelah formasi itu diaktifkan, semua Gu akhirnya masuk ke dalam tubuh Qin Bai Sheng. Qin Bai Sheng sendiri menjerit kesakitan. Dan setelah beberapa saat, semua Gu itu masuk ke dalam tubuh Qin Bai Sheng, bersamaan dengan semua ingatan milik Qin Bai Sheng di masa lalu. "Akhirnya aku kembali." Ekspresi Qin Bai Sheng terasa jauh lebih dingin. Semua lukanya pulih dan kini dia telah mendapatkan kembali kekuatan serta ingatannya.
Bawahan memberi hormat pada wakil utusan. Saya mengucapkan selamat karena Anda telah kembali dengan selamat, kata Jiang Yu bersamaan dengan yang lain. Mereka pun kini berlutut di tanah. Hanya He Langzi yang kini masih bersikap arogan dan dengan santai menyilangkan tangannya sembari menonton semuanya dengan mata dingin. Setelah beberapa saat, Qin Baiseng akhirnya menyelesaikan penggabungan informasi dari awal sampai akhir. Kemudian tatapannya menjadi tajam. Feng Jiuge, aku akan mengingat apa yang kau lakukan hari ini. Cepat atau lambat aku pasti akan menyelesaikan urusanku denganmu. Lalu setelah mengatakan itu, Qin Baiseng menoleh ke arah Jiang Yu dan berkata, Jiang Yu, kamu hanya bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Tuan, maafkan ketidakmampuan saya yang hanya bisa mengumpulkan sedikit kekuatan. Jiang Yu segera menunduk dan mengakui kesalahannya. Sementara He Cheng dan Sui Zongxi tidak berani bicara. Namun He Langzi berbeda. Dia adalah kultivator tunggal peringkat 7. Dia sendiri pernah berurusan dengan Qin Baiseng di masa lalu dan dia juga tahu kekuatan dari Qin Baiseng. Karena itu juga, He Langzi enggan untuk menundukkan kepala pada Qin Baiseng. Malahan dia berkata dengan sombong, Qin Baiseng, kau bertingkah terlalu berlebihan. Tapi aku tidak mau mengikuti sandiwara bodoh ini. Ledakan terjadi begitu He Langzi selesai bicara. Saat ini tanah di sekitar He Langzi berubah menjadi kawah, sementara dia terkapar menyentuh tanah. He Langzi sendiri terkejut, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan saat dia mencoba untuk bangun, dia tidak bisa. Seolah-olah ada gunung yang menekannya sekarang. Mata He Langzi menjadi merah, dia kini benar-benar marah. Sementara Sui Zongxi dan He Cheng terkejut, karena hanya dalam satu gerakan He Langzi dapat dijatuhkan. Sementara itu, Jiang Yu tidak terlalu peduli. Dia sangat mengenali watak dan kekuatan dari tuannya. Kemudian, He Langzi berteriak, Hei bajingan, jika kau punya nyali, ayo adu gerakan pembunuh denganku. Jangan menyerang diam-diam. Aku tidak mau mengakui seranganmu ini. Wajah Qin Baiseng terlihat jijik pada He Langzi. Lalu dengan senyum tipis dia berkata, menyerang lebih dahulu ataupun menyerang diam-diam itu memberikan keuntungan besar. Bukankah kau sebagai Ku Immortal di jalan iblis seharusnya mengetahui masalah ini? Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Jika kau seperti ini dalam pertarungan sesungguhnya, kau hanya akan mati tanpa tahu kenapa kau mati. Karena selama kau bertarung, tujuanmu adalah mengalahkan lawanmu. Kau bisa bertarung dengan berbagai cara, tidak terbatas. Sialan, He Langzi mengutuk ketika mendengar semua itu. Baiklah, He Langzi, aku akan memberimu pilihan. Kau boleh menyerah dan mengikutiku, atau kau akan mati di sini, kata Qin Baiseng. Aku menyerah, kata He Langzi tanpa ragu. Mendengar ini, Qin Baiseng lalu melepaskan pengekang yang ia gunakan. Akhirnya, He Langzi merasakan tekanan yang menghimpit dirinya sudah hilang. Dia kemudian dengan cepat bangun dan mengaktifkan gerakan pembunuh tingkat immortal miliknya. Seketika, cahaya terang menusuk ke segala arah. Kemudian, saat cahaya itu menghilang, He Langzi telah menyelesaikan transformasinya menjadi serigala besar dan sangat mengancam. Serigala itu kini berlari, dan dia mencoba untuk menerkam Qin Baiseng. Tapi, Qin Baiseng tampak tetap tenang, dan dengan satu ayunan tangan angin bertiup kencang. Lalu ledakan kembali terjadi, dan tiba-tiba saja sang serigala besar yang hendak menyerang kini kembali tersungkur di tanah. Kali ini, kawah yang terbentuk di sekitar He Langzi jauh lebih besar. Lagi-lagi, He Langzi tidak bisa bergerak seperti sebelumnya. Sialan, gerakan apa ini? Qin Baiseng pun tertawa. Ya, kau juga akan mengetahuinya kelak. Karena itu, aku akan memberitahumu sekarang.
Gerakan ini adalah gerakan pembunuh penindasan jiwa. Gerakan ini menggunakan pondasi jiwaku untuk menekan jiwamu. Bahkan jika tubuhmu sangat kuat pun, tapi gerakan ini langsung menargetkan jiwamu. Jadi pada akhirnya kau tidak akan bisa mengalahkanku. Karena itu, Helangzi, akan kuberi satu kesempatan terakhir, menyerah atau mati. Menghadapi kekuatan besar dari Qin Baiseng, Helangzi kini menciut, dan akhirnya dia memilih untuk menyerah. Sementara He Cheng dan Sui Zongxi, mereka mendapatkan pelajaran berharga dari apa yang mereka lihat barusan. Sedikit disclaimer di sini, bahwa memang Qin Baiseng itu adalah salah satu tetua agung dari Sekte Bayangan. Qin Baiseng sendiri datang ke Dataran Utara untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, terutama untuk merampas tanah terberkati Langya dan istana kekaisaran. Namun, karena banyak metode memiliki kelemahan yang sangat jelas, dia memilih metode yang ia gunakan sebelumnya. Dia memodifikasi jiwanya sendiri dengan teknik tertinggi dari Sekte Bayangan. Karena itu, dia melupakan dirinya dan sepenuhnya menjadi manusia baru. Teknik itu sungguh luar biasa. Bahkan seorang Master Gu peringkat 9 pun masih akan kesulitan untuk menemukan modifikasi jiwa milik Qin Baiseng. Karena itu, metode ini sungguh sangat bagus untuk mencari informasi seperti yang dilakukan Qin Baiseng sekarang. Akhirnya terbongkar bahwa Qin Baiseng adalah tetua agung dari Sekte Bayangan yang sedang menyamar dan mencari informasi di Dataran Utara. Sementara itu, di sisi lain, Suehu, pemimpin puncak pertama dari pegunungan bersalju, kini tengah sibuk mengumpulkan bahan. Dia meminta para pemimpin lain untuk mengumpulkan bahan, karena dia tidak bisa mengumpulkan bahan-bahan itu dengan tangannya sendiri. Semua ini berkaitan dengan efek Gu keberuntungan menyaingi surga, yang mana itu membuat keberuntungan dari pihak lain yang memiliki rencana buruk pada Ma Hongyun akan menurun. Bahkan ada kemungkinan besar kalau proses pengumpulan itu dilakukan sendiri akan gagal sebelum memulai pemurnian. Karena itu, selama proses ini, Suehu juga berdiskusi dengan istrinya Wan Shou yang adalah seorang Gu Immortal juga. Wan Shou memang adalah seorang Gu Immortal yang cerdik. Dia juga adalah dalang dalam banyak rencana yang terjadi di Dataran Utara. Kemudian, kita akan biarkan saja Suehu yang sedang berusaha mengumpulkan bahan. Kita akan pindah lagi ke sisi Fang Yuan. Saat ini Fang Yuan ada di sebuah karavan. Dia menjadi seorang pesuruh dan dia terus disiksa menggunakan cambuk. Dan tentu saja kita bisa menebak bahwa kali ini Fang Yuan telah kembali ke alam mimpi. Dia memang selama beberapa waktu ke belakang selalu pergi ke alam mimpi untuk menyempurnakan Gu Fana. Sayangnya, dalam perjalanan kali ini, Fang Yuan gagal menyempurnakan Gu, meskipun dia sudah sampai fase ketiga. Setelah kegagalan itu, Fang Yuan lalu terbangun. Dia kembali mereview perjalanannya ke alam mimpi. Total, dia sudah melakukan 10 kali perjalanan, dan dia berhasil menyempurnakan 3 Gu Fana. Artinya, peluang keberhasilan Fang Yuan dalam menyempurnakan Gu Fana itu hanya 30%. Tapi, meski begitu Fang Yuan merasa sangat puas. Fang Yuan tidak berhenti, dia melanjutkan lagi perjalanannya ke alam mimpi. Fang Yuan mengaktifkan Gu mimpi yang ia miliki dan dia dapat lebih mudah keluar masuk ke alam mimpi. Fang Yuan setiap hari pergi ke alam mimpi dan semakin banyak Gu mimpi yang ia miliki, peluang keberhasilannya pun meningkat dari yang sebelumnya 30% kini menjadi 50%. Tingkat keberhasilan penyempurnaan 50% dari Gu mimpi itu adalah salah satu yang tertinggi dari kelima wilayah. Karena memang alam mimpi saat ini baru mulai terbentuk, jadi belum banyak kekuatan yang bisa mencapai apa yang Fang Yuan capai saat ini. Tidak terasa setengah bulan pun berlalu dan Fang Yuan akhirnya mendapatkan semua Gu Fana yang ia butuhkan untuk menyempurnakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Dengan kartu truf ini, Fang Yuan berpikir bisa menyelamatkan He Laolan. Lalu kemudian,
Sekitar 1 minggu yang lalu, Fang Yuan mendapatkan surat dari Perilisan di mana dia menjelaskan situasi dari gunung bersalju yang semakin sulit. Upaya dari Suehu untuk mengumpulkan material rupa-rupanya mengalami kemacetan. Karena itu, dia semakin gencar meminta para pemimpin puncak gunung bersalju untuk pergi ke segala penjuru. Siapapun yang gagal dalam misi akan dijatuhi hukuman. Karena itu, Perilisan sendiri kesulitan untuk menjaga Helaulan. Padahal Helaulan tidak bisa dipindahkan dari pegunungan bersalju atau tempat dia sekarang. Kemudian, inti dari surat yang dikirimkan oleh Perilisan, dia meminta supaya Fang Yuan segera menyempurnakan gerakan pembunuh yang sebelumnya ia bicarakan. Lalu sekarang, akhirnya Fang Yuan telah selesai menyempurnakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Jadi, Fang Yuan segera menghubungi Perilisan. Sementara itu di sisi lain, Perilisan sendiri kini tengah di dalam perburuannya. Dia kemudian menghentikan langkahnya ketika menerima surat dari Fang Yuan. Setelah membaca surat itu, Perilisan pun segera bergegas kembali. Dia bahkan mengabaikan perburuannya, meskipun dia tahu akan ada hukuman yang menantinya nanti. Kemudian singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertemu lagi di puncak ketiga gunung bersalju. Dalam pertemuan ini, Perilisan menjelaskan tentang kondisi dari pegunungan bersalju dan juga dataran utara. Dia mendapatkan info bahwa beberapa orang telah pergi mencari Sahuang. Tentu informasi ini mengejutkan Fang Yuan, karena meski dia tahu kalau dia menarik banyak perhatian saat pelelangan, namun dia tidak menyangka kalau informasi tentang Sahuang akan dicari secepat ini. Pada akhirnya, Fang Yuan juga merasakan urgensi dalam kasus ini. Setelah itu, Perilisan juga mengatakan kondisi dari Helaulan. Sebelum kamu pergi, ada yang harus kuberitahukan padamu. Sejauh yang ku tahu, emosi adalah makanan untuk alam mimpi. Semakin banyak emosi yang keluar, maka semakin sulit orang itu untuk bangun. Sementara, Helaulan memiliki emosi kekeluargaan. Itu adalah gerakan pembunuh yang ditinggalkan oleh Su Xian'er, ibu dari Helaulan. Gerakan pembunuh ini awalnya ditinggalkan untuk kebaikan Laulan, karena dengan gerakan ini, Laulan bisa menggunakan esensi abadi yang ditinggalkan oleh ibunya. Salah satunya, Laulan menggunakannya ketika ada di dalam istana kekaisaran. Tapi saat ini, aku tidak tahu sebanyak apa efek dari emosi kekeluargaan itu pada kondisi Laulan. Mendengar ini sebenarnya Fang Yuan itu tidak terkejut. Dia juga sudah lama menduga hal yang semacam ini. Tapi, karena pernyataan ini keluar dari Perilisan, Fang Yuan lalu berkata, "Kondisi ini sangat buruk. Benar katamu bahwa orang yang masuk dalam alam mimpi tidak boleh terpengaruh oleh emosi, atau dia akan semakin tenggelam di dalam mimpi. Bahkan, kekuatan dari gerakan pembunuhku pun akan sangat berkurang karena itu." Sungguh? Lalu apa yang akan kita lakukan? Ekspresi Perilisan menjadi masam dan dia kini tampak khawatir. Fang Yuan tampak menghela nafas dan berkata, "Tidak ada jalan lain selain mencobanya. Sebelumnya aku yakin 70 hingga 80% kemungkinannya akan berhasil. Tapi saat ini, dengan kondisi Helaulan, mungkin kesempatanku hanya 20 atau 30%. Jika aku memiliki beberapa gul lain, mungkin peluangnya bisa meningkat lagi. Tapi waktu tidak mengizinkan kita sekarang." Mendengar ini Perilisan semakin khawatir. Hanya 20-30%? Lalu bagaimana jika nanti kamu gagal? Fang Yuan menjawab, "Jika aku gagal, maka jiwaku akan mengalami kerusakan. Namun, tidak masalah untuk Helaulan, karena dia adalah pemilik dari mimpi ini. Jadi, dia tidak akan ikut terluka. Dan yang lebih penting, bahkan jika aku gagal, sebagian mimpinya akan terurai, dan itu tentu bisa membantu Helaulan meski hanya sedikit." Wajah Fang Yuan kini tampak masam ketika mengatakan itu. "Oh, bukankah itu hal yang bagus?" Perilisan secara spontan, dia merasa lega akan semua yang dikatakan oleh Fang Yuan.
Karena dari semua yang dia katakan, Helloulan itu tidak akan terluka, malah akan mendapatkan manfaat. Meskipun di akhir, dia telat menyadari bahwa itu artinya kerugian untuk Fang Yuan. Jadi pada akhirnya, Peri Lisan kemudian meminta maaf pada Fang Yuan dan merasa tidak enak. Fang Yuan melambaikan tangannya. Dia tidak terlalu peduli. Kau tidak perlu minta maaf. Sekarang situasinya mendesak dan identitas kita sedang dicari. Aku juga tidak bisa membiarkan ini berlangsung lebih lama. Karena itu sekarang kau harus melindungiku. Aku akan pergi ke alam mimpi Helloulan. Oke, jawab Peri Lisan. Selanjutnya Fang Yuan duduk di samping Helloulan. Dia mulai mengaktifkan Gufana dari jalur mimpi di dalam pikirannya. Kumpulanku itu kini mulai membentuk sebuah formasi dan kemudian membangun gerakan pembunuh mengurai mimpi. Akhirnya kini Fang Yuan dikirim ke sisi yang lain. Saat Fang Yuan membuka mata, dia kini sedang duduk di atas tanah. Dan saat dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah aula kecil. Aku sudah ada di dalam mimpi Helloulan, gumam Fang Yuan dalam pikirannya. Dia kini melihat ada jamuan yang diadakan di aula itu. Lalu Fang Yuan kembali mengamati sekeliling. Dia mencari keberadaan dari Helloulan. Tapi dia menemukan rupanya tempat ini adalah milik klan Su, klan dari ibu Helloulan. Sementara Fang Yuan sendiri melihat dirinya telah dirubah menjadi salah satu anggota dari klan Su. Bagaimanapun, Fang Yuan ini adalah pendatang, dan dia bukanlah pemilik mimpi. Maka dia itu dirubah menjadi sosok lain yang ada di dalam mimpi itu. Jadi kayak pemeran tambahan begitu. Saat ini, Fang Yuan adalah seorang tetua dari gedung pengobatan. Kultivasinya ada di tingkat 3 dan dia memiliki kemampuan penyembuh dari jalur kayu. Fang Yuan kembali melihat ke tengah aula. Di sana dia bisa menemukan pemimpin klan Su. Dia mengangkat cangkirnya dan tertawa. Tuan muda He Cheng, saya bersulang untuk Anda. Kemudian seorang pemuda yang duduk di samping pemimpin klan, dialah He Cheng saat masih muda. Terima kasih pemimpin klan Su, saya menerima kehormatan ini, kata He Cheng sambil mengangkat cangkirnya dengan kedua tangan. Mereka lalu kemudian meneguk arak itu bersamaan. Suasana malam itu sangat meriah. Ada banyak makanan, minuman, dan juga penari yang menggairahkan. Bahkan pemimpin klan Su pun kini tampak sangat bahagia. Pemimpin klan Su lalu berseru, Xian Er, kemari, tuangkan lagi minuman untuk tuan muda He Cheng. Kemudian seorang wanita yang sangat mirip dengan Helloulan keluar membawa sebotol arak. Dia terlihat jauh lebih anggun dan tidak sekasar seperti Helloulan. Benar, wanita itu tidak lain adalah Su Xian Er, ibu dari Helloulan. Melihat kedatangan Su Xian Er, He Cheng terpana dan melihatnya dari awal sampai akhir. Bahkan tanpa sadar, dia berdiri dan bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda, Nona? Su Xian Er terlihat malu. Sambil menundukkan kepala dia berkata, nama saya Su Xian Er, Tuan. Setelah mengatakan itu, Su Xian Er kemudian meninggalkan aula. He Cheng masih terpana, dan pemimpin klan Su tertawa melihatnya. Tuan muda, sepertinya Anda tertarik pada putri saya. Dia adalah Xian Er. Dia anak yang baik, meskipun dia bukan anak kandung kami. Karena ketika itu kami mengambilnya setelah perang besar beberapa tahun lalu. Namun, kami memang membesarkannya seperti putri kami sendiri. Oh, begitukah? He Cheng bergumam. Dia tidak bisa menghilangkan bayangan Su Xian Er di kepalanya. Singkat cerita sampai akhirnya pesta pun selesai. Kemudian ketua klan Su memanggil para tetua dan memulai rapat. Pemimpin, apakah kita benar-benar akan menyerang Tuan Muda He? Mereka memiliki kekuatan super di belakangnya.
Kita tidak akan bisa lepas dari mereka setelah membunuh Tuan Muda He, kata salah seorang tetua. Sementara ekspresi pemimpin klan kini tampak masam. Siapa yang tidak tahu akan kekuatan klan He? Tapi sekarang kita di posisi yang tidak bisa memilih. Sebelumnya gunung bersalju telah memaksa kita untuk melakukan semua ini. Mereka menjanjikan kebebasan untuk kita dan membawa seluruh klan ke gunung bersalju. Selama kita ada di sana, kita tidak perlu lagi memikirkan kontes kekaisaran dan juga badai salju 10 tahunan. Itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita saat ini. Dengan bersama mereka, kita juga bisa menghindari pembantaian dari klan He. Meski sebaliknya, jika kita tidak melakukan apa yang diminta pegunungan bersalju, maka jelas kitalah yang akan dimusnahkan oleh pegunungan bersalju. Kita tidak bisa meminta bantuan pada klan He. Mendengar itu, para tetua tampak ragu. Namun, pemimpin klan sekali lagi berseru, "Kita sudah terlanjur basah. Kita tidak bisa mundur sekarang." Pemimpin benar, kita sudah membuat He Cheng mabuk dan bahkan memberinya obat untuk menekan kultivasinya. Ini adalah saat di mana kita bisa mengambil kepalanya, kata salah seorang tetua. Fang Yuan tahu ke arah mana mimpi ini seharusnya berjalan, maka dia pun ikut bersuara. Sampai akhirnya, suara di dalam pertemuan itu bulat untuk menghabisi He Cheng. Malam itu, penyergapan pada He Cheng tidak terhindarkan. Semua orang kini mulai bergerak dan berniat untuk menghabisi He Cheng. Meskipun tentu saja itu tidak berjalan mulus. Ada banyak bawaan He Cheng yang juga ada di klan Su. Jadi pertempuran pun tidak terelakkan. Sementara He Cheng saat ini kemampuannya dikunci. Dia berhasil melarikan diri berkat bantuan dari Su Xian'er. Sementara Fang Yuan sendiri, dia adalah Master Gu penyembuh, yang mana dia ikut berkontribusi untuk menyembuhkan orang-orang. Kemudian mereka menghabisi pasukan He Cheng dan melakukan pengejaran. Di tengah jalan, masih ada sisa-sisa Master Gu dari klan He. Mereka mengambil kesempatan ini dan menyerang Fang Yuan dari belakang. Para Master Gu dari klan Su pun terkejut dan memperingatkan Fang Yuan, "Tetua, menghindar!" Namun itu tidak sempat. Ekspresi Fang Yuan tampak dingin. Kalau dia menerima serangan itu, maka dia akan mati dan tentu jiwanya terluka. Maka dia mengangkat tangannya tinggi. Kemudian dari tangannya itu muncul cahaya berwarna hijau keunguan. Lalu kemudian tubuh dari Master Gu yang menyerangnya tiba-tiba terurai dan menghilang. Inilah kemampuan dari gerakan pembunuh mengurai mimpi. Fang Yuan dapat menguraikan karakter atau benda yang ada di dalam mimpi, sama seperti yang ia lakukan barusan. Karena itu, para Master Gu yang lain pun terkejut. Tapi kemudian, Fang Yuan dengan segera mengingatkan mereka akan tujuan utama, yaitu menyingkirkan He Cheng. Akhirnya para Master Gu yang lain pun kembali mengingat pengejaran itu dan mereka lalu bergegas. Sampai pada akhirnya, mereka semua berkumpul di sebuah bukit. Di sana mereka kehilangan jejak dari He Cheng. Pemimpin klan sadar bahwa He Cheng pasti berhasil kabur karena bantuan dari Su Xian'er. Karena itu pemimpin klan pun menjadi marah. Kini klan Su menemui jalan buntu. Sampai kemudian terdengar sebuah suara. "Kalian bahkan tidak bisa menghabisi seekor tikus kecil." Mendengar ini mata Fang Yuan melebar. Dia ingat bahwa sejak awal dia belum menemukan keberadaan He Laolan di dalam mimpi ini. Sampai akhirnya dia mendengar sebuah suara yang familiar. Suara itu adalah suara He Laolan saat dia masih menggunakan teknik penyamaran. Suaranya ngebas seperti seorang laki-laki. Dan benar saja, di depan mereka kini muncul pria berbadan kekar bersama dengan dua orang berjubah hitam di sisi kanan dan kiri. Fang Yuan tahu pria berbadan kekar itu adalah bentuk He Laolan di dalam mimpi ini.
Helloulan memang selalu menganggap dirinya seperti itu. Maka tidak heran kalau di dalam mimpi ini pun dia tidak berpenampilan seperti seorang wanita, melainkan seperti seorang laki-laki berbadan kekar. "Siapa kalian?" tanya pemimpin klan pada Helloulan. "Helloulan!" Fang Yuan tiba-tiba menyela. Dia yang berada di belakang pemimpin klan langsung memanggil Helloulan. Tentu orang-orang lain terkejut. Mereka akhirnya sadar bahwa Fang Yuan bukanlah tetua pengobatan. Dia adalah seseorang yang sedang menyamar. Ini juga menjelaskan kenapa Fang Yuan menguraikan Master Gu dari klan He sebelumnya. Ini juga menjelaskan kenapa Fang Yuan bisa menguraikan tubuh Master Gu dari klan He sebelumnya. Itulah yang orang-orang dari klan Su saat ini pikirkan. Orang-orang dari klan Su pun akhirnya menjadi marah. "Jadi kau penipu. Pantas saja kau memiliki gerakan pembunuh yang begitu kuat." Fang Yuan mengabaikan mereka semua dan kembali mengajak Helloulan berkomunikasi. "Helloulan, ini aku, Fang Yuan." "Fang Yuan?" Helloulan mengerutkan keningnya. Dia seperti teringat sesuatu namun sangat samar. Sementara itu para Master Gu dari klan Su dan juga dua Master Gu yang ada di samping Helloulan kini tampak marah dan langsung bergerak menyerang Fang Yuan. Fang Yuan mendecakkan lidah. "Menyingkirlah kalian, mengurai mimpi." Cahaya hijau keunguan bersinar dari telapak tangan Fang Yuan dan menguraikan setiap orang yang mendekat. Sementara Helloulan, dia tidak terkena efek dari mengurai mimpi, karena memang dialah pemilik dari mimpi ini. "Helloulan, sadarlah!" teriak Fang Yuan. Namun kemudian pemimpin klan Su ikut berseru, "Hei, cepat kejar He Cheng, atau semuanya akan berakhir." Mata Helloulan memadat ketika mendengar itu. "He Cheng?" Dia langsung berlari sekuat tenaga dan mengejar He Cheng. Helloulan mengaktifkan Gu investigasi dan menemukan lokasi dari He Cheng. Sementara itu Fang Yuan mendecakkan lidah dan dia kemudian mengejar Helloulan. Sayang sekali pergerakan dari Helloulan itu sangatlah cepat. Sementara Su Xian'er dan He Cheng tiba-tiba berhenti. Fang Yuan melihat ini. Dia tahu ini adalah jebakan dari alam mimpi. Matanya memadat. Dia berusaha berlari sekuat tenaga namun percuma dan tidak sempat. Helloulan kini mengulurkan tangannya. Dia menghancurkan kepala He Cheng dalam satu gerakan seperti semangka. Su Xian'er langsung berteriak ketakutan. Sementara Helloulan bangga dia bisa membunuh He Cheng. Fang Yuan sendiri mengumpat. Dan seketika seluruh tempat itu menjadi gelap lagi dan saat Fang Yuan membuka mata, dia kembali lagi ke perjamuan di aula klan Su. Namun kali ini, dia tidak lagi menjadi tetua pengobatan. Dia adalah seorang Master Gu dari jalur logam peringkat 2 puncak. Semua kejadian mengulang lagi dari awal. Saat ini, He Cheng tengah berdiskusi dengan pemimpin klan Su. Menyadari ini, Fang Yuan menggertakkan gigi. Dia tidak tahu ini sudah berulang berapa kali untuk Helloulan. Jika ini diteruskan, maka Helloulan hanya akan semakin tenggelam di dalam alam mimpinya. Fang Yuan menggertakkan gigi. Dia mencari cara apa yang harus dia lakukan. Setelah itu, hari terus berganti. Mimpi terus berulang. Dan di dunia luar, tepatnya di tanah terberkati gunung bersalju, kini telah berlalu 7 hari 7 malam. Helloulan yang terbaring tidur, kini perlahan menggerakkan matanya. Dia akhirnya terbangun. Rupanya, semua itu adalah mimpi. Dan aku telah diselamatkan oleh Fang Yuan. Helloulan terbangun sambil memegang kepalanya. Dia mencerna semua informasi yang baru saja ia dapatkan. Rambut Helloulan terurai. Dia sungguh terlihat cantik dengan piyama yang ia gunakan. Sementara itu, Fang Yuan akhirnya membuka mata. Meski terlihat biasa saja, tapi mimpi Helloulan itu telah terjadi puluhan kali.
Hal ini jelas membebani jiwa Fang Yuan. Dia juga mengalami banyak luka di jiwanya. Bahkan dia menjadi sangat lemah saat ini. Namun, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana bisa He Laolan bangun? Semua itu terjadi setelah beberapa kali mimpi berulang dan Fang Yuan berpikir untuk menghentikan He Laolan. Lalu, karena dia telah tenggelam sangat dalam di alam mimpi, itu membuat kesadarannya sangat tipis. Bahkan, Fang Yuan sampai harus mengulang 17 kali dan membunuh He Laolan untuk menggagalkan pembunuhannya pada He Cheng. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan logika dari He Laolan. Pada akhirnya, He Laolan sadar kalau saat itu dia sedang bermimpi. Baru pada percobaan ke-18, Fang Yuan membantu He Laolan untuk menyingkirkan bencana kesengsaraan alam mimpi dan kemudian dia dapat kembali ke dunia nyata. Mengingat semua itu, Fang Yuan kini tampak pucat. Dia harus segera kembali ke Gunung Danghun. Sekarang aku akan kembali. Untuk kompensasinya, perilisan yang akan menjelaskannya padamu. Fang Yuan langsung pergi meninggalkan gunung bersalju. Sementara, He Laolan masih tampak linglung. Tapi mendengar kata kompensasi, perasaannya menjadi tidak senang. Sial, gumam He Laolan. Nah, ini adalah akhir dari mimpi He Laolan. Dan kita akan akhiri cerita untuk hari ini. See you again di next video. See you dan bye.